Di sini Al-Habib Abdullah Haddad menerangkan ada 3 yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan 1 tambahan yang berkaitan dengan hak manusia. Apa saja? Al-awwal, yang pertama, an-nadamu bil galbi. Syarat taubat yang pertama menyesal dengan hati. Ala dzunubi salifa, atas dosa yang pernah diperbuat di masa lalu, di masa-masa sebelumnya, atau di hari-hari kemarin. Menyesal hatinya atas dosa yang diperbuat. Maka ini adalah syarat taubat nasuha yang pertama. Kalau kita bertobat kepada Allah tapi kita nggak nyesel dengan hati atas dosa yang udah pernah kita perbuat, maka berarti kita belum sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang zaman sekarang yang dia istighfar tapi nggak dibarengi dengan penyesalan. Mohon ampun sama Allah tapi nggak dibarengi dengan penyesalan diri atas dosa yang diperbuat, maka taubatnya sia-sia. Maka ini syarat daripada taubat, yaitu an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang diperbuat. Banyak kisah-kisah para sahabat Nabi yang sudah saya ceritakan di pelajaran yang lalu, bagaimana menyesalnya mereka atas satu kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka betul-betul menangis, meneteskan air mata, bahkan mengasingkan dirinya untuk semata-mata memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah diperbuat. Sampai-sampai Allah perintahkan malaikat untuk datang kepada Nabi Muhammad dan memberi kabar bahwasanya si fulan sahabatmu itu yang dia bermunajat kepadaku mohon ampunan, aku sudah terima taubatnya. Saking apanya? Saking menyesal atas perbuatan dosa yang diperbuat. Lalu kemudian yang kedua, al-igla anid dzambi wa ma'nahu an la yatuba minadz dzambi wa huwa muqimun alaih wa mulazimun lahu. Syarat taubatan nasuha yang kedua adalah betul-betul meninggalkan dosa tersebut dari dirinya. Jadi betul-betul dirinya itu melangkah sejauh mungkin untuk meninggalkan dosa yang pernah dia perbuat. Maknanya orang yang betul-betul taubatan nasuha, maka ketika dia sudah menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak kembali lagi mengerjakan dosa itu, apalagi masih ngerjain dosa itu. Berarti kalau ada orang yang mengaku dirinya taubat kepada Allah, taubatan nasuha, tapi masih ngerjain itu perbuatan dosa, masih sering diulangin untuk kemaksiatan, tandanya dia nggak sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang kita alami di zaman sekarang. Kita mengaku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita masih doyan ngerjain dosa yang kita perbuat. Bahkan sering kita kembali kepada dosa itu. Maka mulai dari sekarang kita mantepin taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama, bahwasanya yang kedua betul-betul menjauhkan diri kita dari dosa yang pernah kita perbuat. Jangan pernah kembali lagi untuk melakukan dosa itu, berangan-angan untuk melakukannya saja, jangan apalagi melakukannya kembali. Ini syarat daripada taubatan nasuha yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, al-azmu an la ya'uda ila dzunubi ma asya. Kata Habib Abdullah Haddad, syarat taubatan nasuha yang ketiga, berjanji pada dirinya untuk tidak kembali mengerjakan dosa selama dia masih hidup. Jadi sampai mati dia berjanji sama dirinya nggak bakal kembali mengerjakan dosa itu lagi. Walaupun cuman sedikit, walaupun cuman sebentar, walaupun cuman sesaat, dia tidak akan kembali kepada itu dosa. Dan dia berjanji kepada dirinya selama dirinya masih hidup, berarti dia berjanji sampai mati tidak akan mengerjakan dosa itu kembali, walaupun cuman sebentar saja.
Ini adalah syarat taubatan nasuha yang ketiga. Dan dari 3 syarat ini, dari mulai syarat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ini adalah syarat taubatan nasuha yang berkaitan daripada hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila dosa yang diperbuat itu berkaitan dengan hak manusia, kalau hukukullah mabniun alal musamahah wa hukukul adamiyin mabniun alal musyahah. Kalau hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbentuk daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memaafkan, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat yang 3 tadi, perbanyak istighfar, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Tapi kalau hak-haknya manusia kita nggak ada yang tahu. Di lisan berkata maaf dan ridho, tapi hatinya mungkin akan meminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menambahkan syarat taubat nasuha yang keempat, apabila dosa yang diperbuat berkaitan dengan hak manusia. Di sini Al Habib Abdul Haddad menerangkan, wa bayanu dzalika annahu idza zalama ahadan minal adamiyyin, bahwasanya apabila salah seorang menzolimi daripada manusia, fi nafsin, baik dalam urusan nyawa, au irdin, atau harga diri, au malin, atau urusan harta, wajib alai an yarudda haqqu ilaihi, maka wajib mengembalikan hak tersebut kepada orang yang dia zolimin. Nyawa dibalas dengan nyawa, maknanya ditegakkan hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya qisas. Dan sudah pernah saya terangkan ya di dalam beberapa kajian kita yang memang materinya adalah kajian fikih, baik dari kitab Fathul Qarib atau juga di dalam kitab Busyrul Karim. Dan apabila sesuatu dosa yang kita perbuat berkaitan dengan hak manusia atau hak orang lain, seperti menghilangkan nyawa atau juga menjatuhkan harga diri orang lain, atau juga mengambil harta yang bukan milik kita, maka wajib kita kembalikan. Bitamkini minal qisas fil madhalimin nafsiyah. Kalau menghilangkan nyawa maka harus ditegakkan hukum qisas. Waraddul madhalimil maliyah, apabila yang diambilnya adalah harta, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Wa talabul ihlal fil madhalimil irdiyah, apabila yang dirugikan itu, yang dizolimi adalah harga diri seseorang, maka harus minta halal dan ridhonya. Jangan salah, kadang-kadang kita ngomongin orang di belakang itu harus minta tanggung jawab nanti di yaumul kiamah. Kita ngomongin orang di belakang, orangnya nggak redho, maka nanti orang tersebut akan meminta bagian dia nanti di yaumul kiamah.